makin terpuruk usai senjata militer kiriman Barat dirampas oleh Rusia. Ukraina makin terpuruk usai senjata militer kiriman Barat dirampas Rusia. Senjata anti pesawat dalam jumlah besar dibutuhkan Ukraina untuk bertahan melawan rudal Rusia. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Ukraina untuk Jepang, Sergei Korshunsky, di Tokyo pada beberapa waktu yang lalu. Korshunsky mengatakan kepada wartawan Ukraina dilengkapi dengan baik untuk melawan serangan tank. Namun Ukraina membutuhkan lebih banyak rudal Stinger dan senjata anti pesawat lainnya supaya dapat bertahan melawan rudal jelajah dari Rusia yang menghujani negara itu. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Washington telah memberikan bantuan militer ke Ukraina dengan nilai total 600 juta dolar Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat juga mengumumkan rencana untuk memberikan tambahan 600 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. NATO juga mengirimkan lebih banyak senjata untuk mendukung Ukraina. NATO mengerahkan pasukan respon cepat untuk pertama kalinya. Selain Amerika Serikat, Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Jens Stoltenberg mengatakan bahwa NATO akan memberikan lebih banyak senjata untuk mendukung Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia. Salah satunya termasuk sistem pertahanan udara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon kepada masyarakat internasional untuk berbuat lebih banyak terhadap Rusia. Menurutnya berbagai sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia sejauh ini masih tidaklah cukup. Bahkan kondisi Ukraina makin terpuruk usai senjata militer Barat sebelumnya sudah disimpan oleh Rusia. Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan mereka telah menyimpan sejumlah besar senjata yang dipasok Barat di Ukraina. Menurut pemberitahuan Kementerian Pertahanan Rusia, senjata itu termasuk kompleks rudal Javelin FGM-148 Amerika Serikat dan rudal anti-tank MBT Enlaw Inggris, dan ini adalah senjata utama yang dikirimkan Barat untuk mendukung Ukraina dalam beberapa tahun terakhir. Ukraina mengakui perang berdarah tersengit melawan Rusia telah terjadi di Bakhmut. Militer Ukraina melaporkan pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade terakhir yang terjadi di kota timur Bakhmut. Jumlah korban tewas akibat serangan Rusia terhadap Jumlah korban tewas akibat serangan Rusia terhadap bangunan tempat tinggal di dekat Sloviansk tersebut dilaporkan naik menjadi 11 jiwa. Pertempuran yang dilaporkan pada Sabtu 14 April terjadi ketika Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan para pejuang dari kelompok tentara bayaran Wagner telah merebut 2 wilayah lagi di Bakhmut. Wagner telah mempelopori upaya Rusia untuk merebut kota itu sejak musim panas lalu. Perang itu menjadi pertempuran perang terpanjang dan paling mematikan bagi kedua belah pihak. Pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade terjadi di tengah daerah perkotaan kota, kata Serhiy Serevety, jubir Komando Militer Timur Ukraina. Tentara kami melakukan segalanya dalam pertempuran berdarah dan sengit untuk menghancurkan kemampuan tempur atau musuh dan mematahkan semangatnya. Sementara Rusia mengklaim telah melakukan keberhasilan serangan di Bakhmut. Unit penyerangan Wagner telah berhasil maju merebut 2 distrik di pinggiran utara dan selatan kota, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pengarahan. Ia menambahkan bahwa unit pasukan terjun payung Rusia telah mendukung kemajuan yang diklaim dengan menahan pasukan Ukraina sayap kanan. Terpisah, Inggris mengatakan dalam pembaruan intelijen pada hari Jumat bahwa pasukan Ukraina telah dipaksa untuk menyerahkan beberapa wilayah di Bakhmut saat Rusia melakukan penyerangan terbaru di sana. Serangan anyar itu dengan tembakan artileri yang intens selama 2 hari sebelumnya. Dekat Sloviansk yang terletak di sekitar 45 km ke barat laut, pejabat Ukraina mengatakan tim penyelamat telah menemukan mayat 2 orang lagi dari bawah puing-puing rumah yang terkena serangan rudal Rusia. Dan menurut pejabat Ukraina, 7 rudal Rusia menghantam 5 gedung, 5 rumah dan gedung administrasi dalam serangan pada hari Jumat. Korban sebelumnya melaporkan 9 orang tewas termasuk seorang anak laki-laki berusia 2 tahun yang diselamatkan dari puing-puing tetapi meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dan 21 luka-luka.
Ibu negara Ukraina Olena Zelenska mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga anak tersebut selama momentum kesedihan yang tidak terlukiskan ini. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam Rusia karena telah menembaki secara brutal bangunan tempat tinggal dan telah membunuh orang di siang bolong. Para pejabat Ukraina mengatakan tim penyelamat di Sloviansk terus mencari 5 orang yang tersisa di reruntuhan gedung apartemen serta penghuni 3 unit yang dilaporkan hilang. Sementara Angkatan Udara Ukraina mengatakan negara itu akan segera memiliki senjata yang dapat digunakan untuk mencegah serangan seperti yang terjadi pada hari Jumat. Jubir Angkatan Udara Ukraina Yuri Ihnat berharap pengiriman sistem pertahanan udara Patriot yang dijanjikan oleh Amerika Serikat segera tiba di Ukraina beberapa saat setelah Paskah. Negara yang sebagian besar beragama Kristen Ortodoks saat ini sedang bersiap untuk merayakan Paskah pada hari Minggu. Melansir dari Al Jazeera, Ihnat menolak untuk memastikan kapan sistem rudal pertahanan bantuan itu akan dikirim. Kendati demikian, ia mengatakan masyarakat akan tahu segera setelah pesawat Rusia pertama ditembak jatuh.